Apa saja hak karyawan PKWT, Pak, yang meninggal dunia sebelum kontraknya berakhir? Ya. Apakah pesangon hanya untuk karyawan tetap PKWT saja? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang bertanya, kalau karyawan PKWT meninggal dunia sebelum kontrak berakhir, haknya apa saja? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Maka jawabannya akan bergantung kepada pintu PHK-nya. Pintu PHK apa yang dipakai oleh perusahaan pada saat si karyawan kontrak ini meninggal dunia sebelum kontraknya berakhir? Karena ada dua kemungkinan. Paling tidak ada dua pintu yang bisa dipakai pada saat karyawan PKWT meninggal dunia. Ini kita bicara by law ya. Tolong pisahkan dulu dengan masalah manusiawi atau tidak manusiawi. Nanti itu urusan lain. Bicara demi hukumnya dulu. Sebenarnya ada dua pintu. Yang pertama penggunaan pasal 62. Jadi dia putus kontraknya misalkan. Diputuskan kontraknya oleh perusahaan. Pakai pasal 62 berarti perusahaan bayar sisa kontraknya. Kan begitu. Terus sama uang kompensasi PKWT untuk masa yang sudah dilaluinya. Ya. Nah, atau pintu kedua dia menggunakan PHK karena meninggal dunia. Ya. PHK karena meninggal dunia yang ada di dalam bab PHK di Undang-Undang 13 sudah diganti dengan UCK itu bisa dipakai nggak Pak untuk PKWT? Bisa, karena di sana tidak ketentuan mengenai PHK ya, itu tidak dikhususkan kepada karyawan PKWTT. Ya, jadi bisa saja dipakai. Nah, sehingga masing-masing membawa dampak kompensasi yang berbeda-beda. Lebih besar mana? Nah, itu juga bergantung kepada berapa lama kontrak itu sudah dijalankan dan berapa lama lagi kontrak itu yang tidak diselesaikan. Kalau kontraknya masih kontrak yang belum diselesaikan itu semakin lama, ya, maka kecenderungannya nilai kompensasinya akan lebih besar daripada kalau menggunakan PHK karena karyawan meninggal. Ya. Ya, karena uang pesangonnya udah jelas kan, pesangonnya udah ada, cuman berapa kali itu, 1 atau 2 kali ya kan. Nah, itu by law-nya. Jadi itu hukum mengaturnya, ada 2 pintu. Nah, dalam praktek bagaimana Dan kan begitu? Karena kasus meninggal dunia ini adalah kasus khusus, Bapak Ibu. Saya menyebutnya kasus khusus begini. Kenapa? Karena kasus khusus ini maksudnya ini adalah kasus PHK di mana kedua pihak tidak berinisiatif. Ya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang inisiatif, kasus PHK yang ada kalau dulu di Undang-Undang 13 ada 15 plus 1, kemudian di UCK versi 2 ini ada 27 plus 1 plus. Itu kalau dibagi dalam konteks inisiatif, sebenarnya kan ada 2 yang besar dan 1 yang kecil. 2 yang besar itu, inisiatif yang pertama adalah inisiatif perusahaan, kemudian inisiatif karyawan, baru yang ketiga yang kecil tadi adalah inisiatif pihak ketiga. Ya. Yaitu apa? Cuman 1, meninggal dunia. Itu kan karyawan tidak berinisiatif, perusahaan tidak berinisiatif. Itu kan inisiatif dari yang lain. Ya. Inisiatif dari yang punya nyawa itu. Maka dalam kasus seperti ini biasanya yang diambil adalah jalan tengah. Biasanya perusahaan akan menghitung, ada beberapa kemungkinan nih dalam praktek ya, benchmark. Perusahaan ada yang menghitung nih mana hak yang paling tinggi, menggunakan pasal PHK atau menggunakan pasal 62. Diambil yang paling tinggi dia kasih. Atau ada juga perusahaan yang dia menggabungkan keduanya. Kompensasinya dihitung semua, baik yang karena PHK maupun yang karena ini semua dikasih. Ya. Tuh. Atau dia punya ketentuan yang lain yang ternyata secara nilai, secara kuantitas tuh jauh lebih tinggi daripada ketentuan perundangan, baik yang pasal 62 maupun yang pasal PHK karena meninggal dunia. Dan itu sah-sah saja. Ya. Jadi memang bergantung kepada pintu PHK yang dipakai ya, Bapak Ibu yang bertanya.